Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pointers. Perubahan sosial yang bergerak melalui rekayasa sosial harus dimulai dengan perubahan cara berpikir. Di era Orde Baru dan hingga kini, pengacauan intelektual kerap terjadi dan dilakukan dengan cara halus. Para pejabat seringkali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang jatuh ke dalam kebuntuan intelektual. Berikut adalah 8 kesalahan berpikir yang sadar atau tidak sadar terjadi di masyarakat Indonesia. Pertama, fallacy of dramatic intense. Ini diawali dengan kecenderungan overgeneralization. Satu atau dua kasus pengalaman empiris digunakan untuk mendukung argumen bersifat umum. Contohnya, anggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemalasan, kebodohan, dan ketidaktekunan. Anggapan ini mencoba membantah teori kemiskinan struktural yang mengatakan kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan struktur ekonomi. Jatuh ke dalam fallacy of dramatic intense, anggapan ini lalu mengambil contoh seorang buruh berpenghasilan kecil yang akhirnya menjadi pengusaha karena bekerja keras, tekun, dan tabah. Jelas, ini kesalahan dari sebuah contoh dramatis pengalaman pribadi yang diovergeneralisasikan kepada kasus-kasus lain yang bercakupan lebih halus. 2. Fallacy of retrospective determinism. Ini kecenderungan untuk berargumen bahwa masalah sosial yang ada sekarang sudah ada sejak dulu sehingga tak bisa dihindari. Misalnya, karena sudah ada sejak zaman bahula, maka pelacuran tak bisa dibasmi. Yang bisa kita lakukan hanya melokalisasinya agar dampak-dampaknya tidak meluas. Argumen seperti ini melihat masalah sosial sebagai sesuatu yang sudah ditakdirkan dengan melihat ke masa lalu. 3. Post hoc ergo propter hoc. Secara harfiah artinya sesudah itu, karena itu, oleh sebab itu. Di sini maksudnya adalah kecenderungan membangun argumen sebab akibat hanya didasarkan urutan temporal peristiwa. Yang datang pertama sebagai sebab, sedangkan yang datang kemudian menjadi akibat. Kerancuan berpikir model begini banyak dilakukan pejabat secara halus. Misalnya, dia mengatakan bahwa setelah pemerintahannya berkuasa, kemiskinan turun atau daya beli meningkat, padahal penyebabnya belum tentu kekuasaannya. Lalu contoh lain yang kerap terdengar pada era reformasi adalah pernyataan bahwa reformasi membuat harga sembako naik. Menurut argumen ini, justru karena reformasilah ekonomi rusak. 4. Fallacy of misplaced concreteness. Kerancuan berpikir ini muncul karena seorang mengkonkretkan sesuatu yang pada hakikatnya abstrak. Misalnya, jika terjadi bencana alam atau wabah, seorang pejabat mengatakan itu semua sudah takdir Tuhan. Dalam istilah logika, Jalaluddin menyamakan kerancuan berpikir ini dengan reification, atau menganggap real sesuatu yang hanya berada dalam pikiran kita. Argumentasi seperti ini, menurut Jalaluddin, membuat kita tak mampu merumuskan solusi konkret. Persoalan atau pembahasannya selalu sampai di situ. Oleh sebab itu, pemikiran seperti ini kita sebut intellectual cul-de-sac. 5. Argumentum ad verecundiam. Berargumen dengan menggunakan otoritas, padahal otoritas itu tak relevan atau ambigu. Misalnya, orang berargumen dengan mengutip teks suci demi membela kepentingannya, padahal yang dia ajukan sebenarnya bukan otoritas teks suci itu, tapi pemahamannya akan teks suci. Sebab, orang lain belum tentu memahami teks suci seperti pemahamannya. Inilah yang disebut dengan otoritas ambigu. Orang yang mengutip teks suci demi membenarkan argumennya, menurut Jalaluddin, memiliki tendensi untuk membungkam lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya membantah, dia akan mengkafirkannya. Padahal yang lawan bicaranya bantah bukanlah otoritas teks suci itu, tetapi penafsirannya. Kalaupun mengutip teks suci, seseorang bisa mengatakan menurut saya, sehingga ia membuka bagi kemungkinan adanya penafsiran dan pemahaman berbeda. Ia tak mengklaim otoritas itu untuk diri dan kepentingannya sendiri. 6. Fallacy of composition. Kecenderungan untuk berasumsi bahwa yang baik dan manjur bagi seseorang atau sekelompok orang adalah juga pasti baik dan manjur bagi yang lain secara keseluruhan.
Contohnya bisa dilihat dalam banyak fenomena sosial. Misalnya, ketika satu atau sekelompok orang sukses menjadi ojek, maka berbondong-bondong orang beralih profesi menjadi ojek. 7. Circular reasoning. Argumen berputar, yakni menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi yang kemudian menunjuk kepada kesimpulan semula. Jalaluddin mengajukan contoh dalam dialog berikut. Mahasiswa, apabila organisasi dikembangkan dengan baik, maka program transmigrasi akan berjalan lancar. Dosen, apa bukti organisasi itu dikembangkan dengan baik? Mahasiswa, kalau programnya lancar. Dosen, apa arti program lancar? Mahasiswa, kalau pengembangan organisasinya baik. Selain kerancuan atau kebuntuan berpikir, mitos sosial menurut Jalaluddin juga bakal menghambat perubahan sosial melalui rekayasa sosial. Mitos tersebut dibagi dua, yakni 1 mitos devian dan 2 mitos trauma. 8. Mitos devian ini berawal dari pandangan fungsionalisme struktural, yakni bahwa masyarakat itu stabil, statis, dan tidak berubah. Segala sesuatu dalam masyarakat memiliki fungsi dan manfaatnya. Jika terjadi perubahan, maka perubahan itu dipandang sebagai penyimpangan terhadap stabilitas. Orang miskin dikatakan tetap memiliki fungsi di masyarakat. Orang miskin berfungsi melakukan pekerjaan kotor dan berbahaya yang tak mungkin dilakukan orang kaya. Jadi, menurut pandangan ini, mengentaskan kemiskinan berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat. 9. Mitos trauma. Ini mengatakan bahwa setiap perubahan pasti mendatangkan krisis. Krisis ini lalu memicu reaksi anggota masyarakat. Reaksi itu pada gilirannya bakal menimbulkan masalah sosial. Jadi, masalah sosial justru terjadi karena perubahan sosial. Mitos ini didasarkan pada teori cultural lag dalam kurung kesenjangan budaya dari William F. Ogburn dan Meyer F. Nimcoff. Menurut keduanya, cultural lag terjadi apabila satu aspek kebudayaan mengalami perubahan sebelum atau dalam derajat yang lebih besar ketimbang yang terjadi pada aspek lain. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian dalam jalinan kebudayaan. Jalaluddin membantah teori tersebut. Pertama, tak setiap perubahan menimbulkan goncangan. Ada perubahan yang malah disambut dengan gembira dan bahkan diharap-harapkan masyarakat. Kedua, perubahan akan ditolak masyarakat apabila mengancam basic security. Dalam kurung rasa aman, rasa tentram yang sangat dasar. Ancaman terhadap basic security juga sangat bergantung kepada persepsi individu-individu dalam masyarakat. Oke, pointers.